boleh berkenalan enggak dengan nama Bapak siapa? Oh, nama saya ini Pak Hendra. Pak Ya, Hendra ya? ya, Kang Urut. Ya, Urut Titik Refleksi. Oh, tukang urut. Tapi sekarang Bapak lagi jualan ini emang Bapak punya dua pekerjaan atau gimana? Ini kan istilah kata kalau saya dagang ini udah sehari-harian ya. Urut ini juga keseharian, tapi kalau andai kata ini nggak ada pelaris, kali-kali ada yang ngurut gitu ya, gitu aja. Kalau boleh tahu, Bapak ngelakuin dua pekerjaan ini udah dari kapan, Pak? Oh, saya nih udah lama ini dari tahun 98. Lama ya, Pak? Ya, 97. Nah, tujuh dulu pekerjaan pertamanya apa, Pak? Ya ini aja. Ini, Iya. dari kerupuk ini. Ya dagang-dagang kayak gini, ya, dagang kerupuk. Kadang kalau ada kerupuk ya. Kalau ada kacang ya kacang gitu ya kan. Kalau ada yang dua ini ya kacang, kerupuk kita jual sekalian aja gitu. Jadi intinya saya begini, andai kata ini laku, ada yang ngurut, kebetulan ada yang ngurut, bawa ya saya. Kan ngurut bukan di pinggir jalan ya, dibawa ke rumah. Saya pergi gitu. Ya kita ini harus wajib kudu, ya kan? Harus bersyukur menikmati, ya apa yang telah diberikan Allah, ya nikmati aja. Jadi kita tuh mengeluh sifatnya manusia tuh wajar-wajar aja, tapi jangan terlalu. Kalau kita terlalu, kita berseuzon kan? Berseuzon sama yang kuasa, jadinya apa itu? Dosa kan? Gitu, Pak. Jadi kita terima aja apa adanya. Ya buat anak-anak muda ya. Andai kata misalkan barangkali kuliah udah selesai, pekerjaan ada. Saya minta jangan pernah menyepelekan orang. Hidup ini kan bermacam-macam, 1001 macam, apalagi manusia ini udah berapa miliar ini data bumi. Berbagai macam problema, kehidupan, nasib. Ada orang yang ganteng cakap, nasibnya nggak bagus. Ya, ada yang istilahnya yang biasa-biasanya, tapi nasibnya luar biasa. Intinya, kita itu apabila kita ingin membantu dan menolong orang, jangan lihat fisik dan keadaannya, tapi kita lihat, ya berbuat baiklah. Jangan jauhkanlah sifat-sifat berburuk sangka. Itu, ya. Karena kita bersifat buruk sangka, maaf nih ya, orang kan tahu dengan agama buat orang aja, tapi buat sendiri juga nggak dipakai. Ya, menilai orang itu jeleknya aja, di luarnya aja kan begitu. Jadi saya bilangnya sama anak-anak muda, mudah-mudahan kalian kalau kuliahlah yang benar. Narkoba, perempuan, apalagi kan zamannya teknologi, walaupun saya nggak bisa makinya ya, zaman teknologi ini kan gila. Kita ngomong di sini di luar negeri sampai, kita gambar kita di sini ke mana-mana aja nyampe gitu ya. Berbuat baik, berprasangka baik, jangan sampai menyalahi aturan. Ingat, kita punya orang tua, kasihan mereka. Udah capek-capek berusaha mengelolahkan, menguliahkan. Jangan pernah disakiti hatinya. Ya, sama orang tua begitu aja. Berbaik-baik sangka kepada orang banyak, berbaik-baik juga sama orang tua. Ingin membantu orang. Kita lihat dulu kiri kanan kita, saudara kita, orang tua kita, ya kan? Pemilih kita ini. Ya. Ini mereka butuh bantuan, ya bantu. Kalau andai kata ini udah ini baru yang lain kita tolong, kan begitu. Nah, jadi berbuat baik aja lah, berprasangka baik aja lah. Ya mudah-mudahan kalian yang kuliah sukses, lancar. Amin. Dijauhi dari godaan duniawi. Amin. Ya. Berguna, bermanfaat bagi keluarga, orang banyak, nusa dan bangsa. Itu aja lah. Amin, ya Ya. Allah. Intinya berbuat baik, jauhkan prasangka. Ingin menolong, jangan dilihat fisik dan keadaannya. Itu aja. Yang penting Ya. dalam hati kita ikhlas gitu, Pak. Iya, yang penting kita bekerja. Sedangkan kita mau ya kerja, bersedekah itu kayak saya ini diwajibkan atas kamu bersedekah. Kalau mampu kita sedekah, kalau ada kita beri, kan gitu. Walaupun saya kayak begini, kalau saya ada saya beri. Kan ajaran agama kita itu kan indah. Menolong antar sesama, gitu kan gitu. Jadi kita itu walaupun nggak tahu agama, kita belajar. Kita nggak paham, kita nanya. Jangan sok tahu ini. Udah nggak tahu tapi sok tahu, kan gitu. Banyak kalau gitu, Pak. Jadi ibarat kata pepatah orang kita nih, alam terbentang jadi guru. Belajarlah dimanapun juga. Ya, alam terbentang menjadi guru itu paham nggak? Nah, arti kata
Alam ini banyak yang kita pelajari, kita pahami. Kita nggak tahu, kita nanya. Jadi pelajari itu bukan di sekolah aja, di luar kita nanya. Ya, udah tahu, udah paham, baru kita sampaikan, kan begitu. Alam, kalau bahasa anunya orang Sumatera, alam takambang menjadi guru. Jadi kalau bahasa Indonesia, alam terbentang menjadi guru. Kita memahami, mempelajari, ya kita prakteki, kita pahami, kita kita praktekin langsung begitu. Gitu aja. Ya semuanya itu jangan belajarnya di anu aja, di sekolah aja, di lingkungan di luar ini kan banyak macam-macam. Ini keadaannya begini, yang ini ya kayak gini, kita memahami ini tumbuh-tumbuhan ini bagaimana kita pelajari, ya kan? Ya pohon alpukat, durian, bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya, cabai dan sebagainya kan gitu. Intinya kan beda-beda, jadi kita harus memahami, kita pelajari dulu. Jangan kita udah memahami tapi kita nggak belajar. Ibarat kita dengar berita, dengar aja. Pilih Pak, tadi beritanya apaan? Ah, gue ngeliat doang. Jadi kita mendengar, melihat, apalagi kita cerna, masuk ke otak, kita simpan. Jangan dikit. Zaman sekarang kalau nggak tahu, kalau nggak paham, dikit-dikit buka handphone tetap. Ya kan? Mbah Google kata orang kan? Begitu. Kadang kebanyakan ada orang yang kagak tahu tapi dengan sengaja gitu percaya diri ngasih informasi yang salah gitu ke orang-orang. Itulah orang zaman sekarang, apalagi informasi itu yang nggak ada dibilang ada. Makanya kita memahami, kita pelajari, kita lihat dulu benar enggak ini, kita tanya informasinya benar apa enggak gitu kan. Jadi kalau nggak benar, jangan nanti kita kita terima, langsung kita terima aja tanpa kita saring, tanpa kita cerna, akhirnya kita kejebak juga kan. Makanya kita cerna dulu, kita dengerin. Kalau kita kurang yakin, kita tanya. Zaman sekarang kita buka, benar nggak ini? Kan gitu. Jadi jangan asal terima aja lah gitu. Dipilih-pilih gitu kan. Pilih-pilih dulu, benar nggak gitu. Dan Pak, balik lagi ke pertanyaan inti kita nih, ini masalah pekerjaan. Sarjana kan banyak, insinyur banyak, kesempatan kan belum ada. Jadi jangan pernah berputus asa, bekerja dan berusaha ya. Tapi ingat, jangan lupa kita melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing lah. Islam bagaimana, Kristen, Hindu, Buddha segala macam ya, sesuai dengan keyakinannya. Dekatkanlah diri kepada Allah, senderkan, memohon kepadanya, ya Allah bukakanlah semuanya pintu rezeki ya Allah, baik itu pekerjaan apa aja gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa, patah arang, patah semangat bagi yang belum dapat kesempatan ya. Di atas dunia ini nggak ada mungkin kecuali orang malas. Benar gak nih? Orang malas yang nggak bersyukur tuh Pak. Orang yang malas udah pasti tidak bersyukur. Tapi kalau orang yang giat, walaupun bagaimana juga dia capai cita-citanya. Jangan kita istilahnya mencapai cita-cita, tapi kita diam. Ibarat kita, tunggu aja dulu hidayah. Hidayah jangan ditunggu-tunggu, kejar dan dicari. Hidayah itu nggak mungkin datang begitu aja, ya kan? Kita kejar, kita cari. Jadi kalau kita udah membiasakan diri, ibarat orang olahraga ini, kalau udah biasa olahraga kan enak. Coba kalau dia nggak olahraga, rasanya gimana gitu ya. Jadi yakin dan percayalah, jangan hilang kepercayaan diri, jangan patah arang, jangan patah semangat. Percaya, bagi adik-adik yang kuliah, yang belum dapat kerja, semangat aja. Ya, itu aja. Jadi jangan kita itu intinya ibadah itu perlu. Bekerja, ibadah, bekerja gitu aja. Ya. Insyaallah. Tanya ini, maaf ya, ini agamanya apa aja nih? Kita mayoritas Islam. Ya, sesuai dengan agama Islam ya. Banyak-banyaklah baca Al-Fatihah. Cuma kita dalam sholatnya begini, apabila kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat itu nggak sah kan. Tapi dirikanlah sholat itu walaupun dapatnya hafalnya baca Al-Fatihah. Insya Allah bacalah Al-Fatihah tuh. Habis sholat subuh, ya, zuhur, asar, ya, maghrib, isya, atau sholat sunnah. Bacalah Al-Fatihah itu 40 kali, insya Allah menjauh dari orang-orang yang syirik. Itu sama dengan meruqyah diri sendiri. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Yang penting jangan lupa berbaktilah kepada orang tua.
sejelek-jeleknya orang tuamu, bapakmu, ibumu, itu adalah orang tua. Tanpa mereka kita nggak ada di dunia ini. Benar nggak? Apabila andai kata misalkan orang, ya kalau bahasa ini broken home apa namanya? Cerai gitu kan. Iya. Mereka itu walaupun ibumu, bapakmu adalah kedua orang tuamu, mereka itu berpisah, dipertemukan, dipisahkan. Itu kan bukan kehendaknya. Mungkin ada apa namanya, ya silang pendapat segala macam, ya mereka berpisah. Nah, kalian sebagai anak-anaknya jangan pernah benci kedua orang tuanya, benci kepada bapaknya, benci kepada ibunya, dosa besar. Walaupun mereka itu istilah kata orang tua kamu udah berbuat salah, tapi jangan kamu istilahnya mendakwanya, menghakiminya. Nggak boleh. Kita tetap sebagai anak tetap berbakti kepadanya gitu loh. Dalam Islam itu, ya kan? Ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya kepada siapa kami harus berhormat dan bertanggung jawab? Ibumu, bapakmu terakhir. Jadi kita laki-laki ini bukan nggak dihargai, terakhir kan ada kan? Kayak kita sebagai anak, walaupun orang tua kita misalkan udah pisah, udah cerai, janganlah kita menghakimi dia, menzolimi dia. Bekerja, sisihkanlah uang gaji itu sedikit, nih buat bapak, nih buat ibu. Karena jasa orang tua tuh nggak bisa dibalas. Kamu sekarang nih sukses, jadi jutawan misalkan, bikinin rumah mewah, kasih mobil mewah, megah segala macam. Yang namanya jasa kedua orang tua nggak bisa kita balas ganti. Bagaimana cara menggantinya? Berbaik-baiklah kepada dia, hormat, ya. Apabila ketemu sama dia, kita ini kuliah kan ada yang kos-kosan ya. Iya. Ketemu sama dia, salam, cium, ya. Itulah cara untuk kita menghibur kedua orang tua kita. Jadi jangan pernah berbuat buruk, berprasangka buruk, ya. Walaupun sekalipun orang tua kita itu jahat ke kita, tapi tunjukkan sebagai anak kita yang namanya harus hormat. Ini orang tua saya, ini ibu saya, ini bapak saya, ya kan? Harus kita hargai, kita hormati, walaupun dia telah menyakiti hati kita, ya kan? Ingat, kita ini ada karena mereka. Walaupun kita, gua lahir bukan kepengenan gua. Jangan begitu. Hidup ini ya datang silih berganti, tahu nggak? Datang pergi. Nah ini kita nih generasi yang keberapa? Ya kan gitu. Jadi jangan kita menyepelekan kedua orang tua kita, jangan menyakiti hatinya. Dalam Islam itu tidak boleh berkata apalagi membentak, memarahi mereka, ya kan? Dosa kita, Dek. Dosa. Nah, itu aja yang dapat saya berikan. Yang penting motivasinya semangat, selalu bekerja, berdoa. Itu aja. Ya, motivasi dari saya ya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari tadi apa yang Bapak sampaikan, bahwa kita mau gimana pun keadaan kita, mau lagi di atas atau di bawah, ataupun mungkin keadaan-keadaan lain kayak dari kondisi ekonomi, keluarga, segala macam, kita harus tetap ingat Tuhan dan harus bersyukur gitu. Iya, jadi makanya kita ini contohnya begini ya. Kita ini udah termasuk enak loh. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Ya. Saya walaupun tidak melihat tapi mendengar merinding saya. Mama. Ya kan? Anak kecil yang baru lahir. Ya kan? Yang baru ini, yang masih balita mereka dibantai dan dibom. Jadi kita bersyukur. Jadi jangan lupa bersyukurlah, ya. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi apabila kalau mendengar bicara masalah Palestina. Sebagai contoh aja, mereka dibantai, dibom, ditembakin, diapain gitu semuanya. Kita di sini dengan keadaan sekarang ini kan alhamdulillah, bersyukurlah gitu ya. Ya, bersyukur, hormatin kedua orang tua. Rajin-rajinlah belajar, jauhilah narkoba, jauhilah pengaruh-pengaruh duniawi, ya kan? Jangan sampai tergoda. Duniawi ini tempat kita tinggal dan bersalah dan berdosa. Makanya kalau kita udah paham, kita jauhi. Jangan sampai kita terjerumus
ke lembah hina. Jadi kalau kita sudah terjerumus berarti menghinakan diri. Ingat, ini yang sekarang yang suka ngerumpi-ngerumpi itu kan bukan ibu-ibu aja ya, emak-emak aja ya. Laki-laki kan ada nih. Jangan suka berbuat gibah. Kalau suka berbuat gibah, nih kita nggak senang nih sama teman-teman kuliah kita. Kita jatuhin dia. Kan sama kita mau omongin dia, jelekin dia, ya sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Mau kita begitu? Enggak kan? Nah gitu. Jadi jangan. Masing-masing kita itu kalau punya pola pikiran, motivasi masing-masing, kita harus saling menyemangati dalam sekolah, kuliah, ya, dalam segi apapun dah, ya. Ya jadi jangan yang, ya pokoknya paham lah ya, jangan yang jelek-jeleknya aja, yang bagus ini, ya gitu. Terakhir ini dari kami. Oh iya, makasih banyak yang saya terima ya. Iya.